podcast Amex kali ini. Sebentar, saya biasanya punya tamu-tamu itu yang kayaknya kalau kita ngobrol masalah-masalah kekinian, mereka nyambung semua. Kali ini agak spesial, saya punya 3 emak-emak. Mereka adalah dokter, cantik-cantik semua, smart, pintar, dan saya bukan mau konsultasi kesehatan dengan mereka, tetapi saya mau ngobrol sebenarnya apa sih yang akan mereka perbuat untuk bagaimana kesehatan di Maluku ini lebih baik lagi ke depan tentunya. Baik, saya punya tamu yang ini adalah teman masa kecil saya. Ya, sebentar ini karena ini udah siang. Ada ajang tentunya yang mau sholat, saya akan sholat dulu, tapi jangan lupa untuk nonton tayangan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Teman masa kecil saya, udah lama gak ketemu, sekali ketemu langsung gede apanya, gede penghasilannya tentunya. Ada Dr. Hewan Faradila Atawimbi. Apa kabar, Dok? Baik, terima kasih. Luar biasa. Kalau baca CV-nya, saya bisa capek. Nah, yang kedua nih, dokter cantik juga nih, asli Ambon manisnya. Saya pernah loh sebenarnya dari ngobrol-ngobrol sebelum kita podcast, saya pernah memeriksakan kesehatan mata saya di kliniknya. Ini luar biasa ya. Ada dokter yang bikin mata kita terang benderang, ada dokter Elna anak kota, spesialis mata. Apa kabar, dokter? Baik. Nah, itu dia. Dan yang paling ujung, kalau suaminya Pak Bupati Buru sudah duduk di kursi ini, sekarang giliran istrinya. Ini dokter luar biasa. Katanya sih bocorannya sering ngasih advice kesehatan ke Pak Bupati agar masyarakat di Buru sana juga sehat tentunya hidupnya. Ada Dokter Gigi Mega. Apa kabar, Dok? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Saya bilang saya nggak mau konsultasi karena kita akan ngobrol banyak soal apa sebenarnya yang menjadi cita-cita dokter bertiga ini untuk bagaimana membuat Maluku lebih sehat lagi. Baik, by the way, kesini udah makan kan? Sudah. Itu pentingnya kalau makan siang ya, Ya. biar rata tenaga kita. Tenaga. Ya, terisi kembali. Saya mau nanya dulu nih, ini biasanya kalau kita kecil ya, Dok, kalau ditanya cita-citanya apa? 1 dokter, yang kedua polisi, yang ketiga tentara. Ini udah nggak bisa diganggu gugat sebenarnya. By the way, kita nanya dulu dari ketiga dokter cantik di sini. Emang bener ya cita-citanya itu dari kecil memang mau jadi dokter? Siapa yang mau duluan? Silakan. Yang tengah deh, yang tengah. Oke, saya memang cita-citanya hanya 1 dari kecil, jadi dokter. Oke, ternyata cita-citanya Tapi dokter. ternyata mau jadi dokter mata itu proses. Oh, itu proses. Kalau dokter Mega? Saya sebenarnya cita-citanya dulu pengen punya salon aja. Jadi karena orang tua, keluarga dokter gigi ya akhirnya mengalir mengikuti Dinamika hidup, dinamika hidup akhirnya dan jadinya arahan dari orang tua. Nah, itu dia. Samping saya? Saya tuh kayaknya tidak punya cita-cita dulu. Mengalir aja begitu SMA, disuruh milih mau masuk mana, ada bunyi kedokteran di IPB cuma 1, kedokteran hewan. Ya saya masuk saja. Kedokteran hewan, spesialis mata, satunya dokter gigi. Ini lengkap ya sebenarnya kalau mau konsultasi gratis, tapi maaf kita nutup di sini jalur konsultasinya, kita mau ngobrol soal kiprah mereka dulu nih. Nah, jadi kan bertiga punya latar belakang yang berbeda-beda walaupun basicnya adalah dokter. Saya mau nanya nih ke dokter Dila dulu. Tiba-tiba ada kedokteran hewan IPB langsung masuk. Kebayang nggak dokter hewan itu kayak apa sih? Kedokteran hewan itu kayak apa sehingga ya udah masuk aja. Nanti di dalam baru tahu misalnya. Jadi gini, dulu waktu saya SMA, semua orang ini cita-citanya tuh jadi dokter. Saya pengen beda. Jadi saya juga pengen jadi dokter, tapi pengen beda. Makanya saya selalu berpikir waktu itu apa yang bisa membedakan saya dengan yang lain. Terus pada waktu itu banyak, zaman saya banyak yang suka bully-bully kucing, anjing. Jadi saya lalu pikir kalau semua orang mau ngobatin manusia, yang ngobatin hewan siapa? Jadi saya pikir lebih baik saya aja yang jadi hewan untuk ngobatin hewan. Tapi simple ya, siapa yang mau ngobatin hewan? By the way, tapi kalau waktu jadi dokter hewan itu ada hewan peliharaan nggak misalnya yang dipelihara sehingga ya udah praktek kecil-kecilan ya di hewan peliharaan? Enggak sih.
Saya tidak punya hewan peliharaan. Oke. Ya. Dokter hewan tapi nggak punya hewan peliharaan. Sekarang banyak. Sekarang banyak pasien yang datang, ya kan, bawa anjingnya, bawa kucingnya, segala macamnya di situ ya. Ya. Waduh itu simpel banget ya. Nah, saya mau ke dokter yang di tengah dulu nih. Kalau dokter mata ini kan ngalir nih, tadi udah bilang, oke cita-cita jadi dokter, tapi ngalir akhirnya menjadi spesialis mata. Kenapa sih harus milih mata? Gak milih yang lain misalnya paru, ahli dalam kek, anestesi kek. Panjang sih ceritanya. Jadi sebenarnya waktu sudah selesai sekolah, pulang dari Jogja, kerja di Ambon. Oke. Pikirnya itu mau sekolah ambil spesialis objin. Makanya waktu di Ambon kan tugas selain di puskesmas, dia maksud juga suka praktek di rumah sakit GPM. Sambil melihat setiap ada operasi dokternya dokter objin, saat itu dokter Hans mereka, dukun, saya suka nonton, suka ikut, karena memang terinspirasi untuk mengambil spesialis objin. Di perjalanan? Di perjalanan ceritanya ini dari Jerman, Christopher Blanet Mission, mereka datang cari dokter yang dari Maluku untuk disekolahkan dengan beasiswa dari Jerman. Tanpa ada dibayar sepeser pun. Jadi kita cuma bawa otak nih. Waktu saya masih bujang, baru umur 28, 29 seperti itu. Saya dipanggil langsung oleh dokter Nona Huluselan. Beliau itu kan kadis kesehatan kota mantan sekot dan sekot kita. Saat itu beliau sudah sekot tapi masih merangkap jadi kadis kesehatan. Saya langsung ultimatum. Suka dengan tidak suka, saya harus ambil spesialis mata. Karena saya sekolah itu dengan misi pulang selama 5 tahun, beasiswa saya yang saya disekolahkan itu saya pakai untuk melayani ke masyarakat terpencil dengan cara baksos. Saya tidak boleh meminta sepeser pun bayaran. Itu dan tidak semua orang bisa kayaknya, saya rasa. Karena ini sekolahnya yang biaya yang besar. Dan saya bersyukur sekali karena saya yang dikasih kesempatan oleh Maluku Dinas Kesehatan saat itu untuk saya yang diutus untuk sekolah spesialis mata. Kemudian saya pulang, saya sudah ada MOU tuh. Ketika pulang jadi spesialis mata, saya pulang saya harus mengabdi di RSU Halusi. Makanya saya kembali ke RSU Halusi. Pertama memang ini kenapa saya ambil mata, saat itu ada gengsi. Masa saya tamat dari UGM. Saya harus balik, saya rencana mau balik lagi ke UGM untuk ambil objin. Tetapi memang garis tangan saya berkata, saya harus mengambil mata. Dan ternyata saya mencintai sekali. Membuat orang dari tidak bisa melihat. Dan setelah itu bisa membaca Al-Quran dan membaca Alkitab, itu satu kepuasan tersendiri yang tidak bisa dibayar dengan uang. Luar biasa ya. Ini panjang ceritanya tapi disingkat akhirnya juga bikin kita jadi terenyuh banget ya. Ini memang karena pengabdian saja sebenarnya ya dok ya. Kalau ke Ibu Bupati, salah, Ibu Dokter. Dokter Mega ini kan basically keluarga dokter. Terus dokter gigi, maaf, ngalir aja gitu. Terus tiba-tiba ya udah dulu pengen punya salon kecantikan kan. Terus tiba-tiba sekarang jadi dokter gigi. Ini nyesel nggak? Cita-cita dulu punya salon yang bagus, bisa membuat orang bagus, tetapi sekarang jadi dokter gigi. Kalau nyesel sih enggak. Kalau Mbak Erna bilang merasa kepuasan sendiri pada saat dari orang yang tidak bisa melihat, dari yang baca Quran, baca Alkitab bisa lebih jelas. Kalau saya dari yang tidak bisa senyum sampai bisa senyum. Jadi cemerlang dong ya. Kepuasan sendiri. Artinya begini loh dokter Mega. Dulu kan setiap orang kalau mau ke dokter gigi itu waktu zaman kita anak, kita sendiri kan takut kan. Ke dokter gigi itu udah pemikiran dicabut pakai tang lah, digoyang lah segala macem, disuntik lah. Akhirnya jadi takut ke dokter. Itu zaman kita kecil. Ternyata kalau kita ke dokter gigi sekarang memang bukan cuma ke dokter gigi secara berkala aja, tapi itu juga sebenarnya menjadi satu estetika nilai keindahan yang kita punya. Bahkan ya dentis sekarang banyak berjamur nih, tumbuh di kota Ambon. Nah, punya cita-cita nggak dok? Nanti misalnya suatu waktu, saya kemarin waktu itu punya cita-cita ada salon, tapi ini saya punya salon gigi misalnya. Punya cita-cita dok? Kalau saya cita-citanya justru satu gedung, ada gigi dan ada salon kecantikan.
Jadi pada saat menunggu dokter gigi bisa sambil nyalon. Oh. Dengar ya, dengar ya. Jadi esok-esok kalau kalian ada gedung besar, Ini lengkap. Lengkap. Gigi cantik, rambut cantik. mau cantik body semuanya cantik. paripurna, naik ke atas ada dokter gigi ketemu sama dokter Mega. Baik, nah kalau dokter Dila, ini kan kalau kita ngomongin dokter hewan sendiri, persepsi semua orang ini akan lari kemana-mana. Dokter berjilbab, sementara ini ada hewan-hewan tertentu yang kayaknya jangankan kita membedahnya, kita kena misalnya bulunya yang basah itu haram, kita kena air liurnya itu juga haram. Automatically orang yang masih buta pasti mikir, ih kok bisa ya dokter jilbab seorang muslim megang-megang anjing dalam keadaan basah, air liurnya dan sebagainya. Nah, kalau menghadapi pertanyaan seperti itu nih dokter, pernah nggak dapat pertanyaan seperti itu ya? Sering ya. Tahun 2004 kalau saya nggak salah, waktu Ambon masih agak-agak belum terlalu aman, itu ada kasus kolera yang menyerang babi di Latu Harat. Ya sebagai dokter hewan waktu itu saya ke sana ke Latu Harat dalam kondisi yang belum terlalu aman. Harus megang-megang babi, harus kejar-kejaran dengan babi, ambil darah dan segala macam itu sudah biasa. Kalau bicara anjing, anjing mah tiap malam saya ketemu ya. Di klinik saya juga tiap Pasiennya banyak ya. nih. Di klinik saya tiap malam yang bawa anjing banyak. Ada yang bawa dari klinik saya di daerah Kebun Cengkeh. Itu yang pasien yang anjing itu bisa dari Amahusu, ada yang kemarin dari Buru Selatan sampai Sebandatan, ada yang dari macam-macam, dari Lateri banyak, dari Paso segala macam banyak. Jadi haram kalau kita makan ya. Tapi kalau kita tidak makan kan bisa kita cuci tangan. Itu kan berarti kalau haram bukan berarti begitu saya menyentuh dan tiap hari saya menjadi seseorang yang haram. Kan tidak seperti itu. Jadi adalah Allah memberikan sesuatu tapi kan ada solusi untuk itu. Jadi suka dukanya ini luar biasa ya dokter Dila ya. Nah, kalau kita berbicara juga zaman sekarang kan ini banyak orang yang punya peliharaan nih, kucing, anjing, apapun nih peliharaannya, burung, kan biasanya kalau sakit dikit bawa ke dokter nih. Orang selalu bilang jangan sering bawa ke dokter hewan. Sebenarnya hewan itu juga kayak manusia, nanti juga hilang dengan sendirinya misalnya. Membantahnya seperti apa nih dok? Artinya bukan membantah, memberi edukasi buat orang seperti itu bagaimana nih? Susah-susah gampang ya sebenarnya. Ya memang betul hewan seperti manusia. Manusia pun kalau misalnya sakit lalu tidak pernah dibawa ke dokter, kemungkinan meninggalnya kan juga tinggi ya. Karena tidak pernah diobatin. Berobat dengan obat-obat kampung yang sebenarnya saya tidak bilang kalau obat kampung tidak bagus, ya obat-obat tradisional. Tapi ada kan orang yang memakai obat kampung misalnya untuk mengobati hewan peliharaan. Pasti semua ada kok, semua ada. Ini ada juga. Jadi di dalam dunia kedokteran hewan sekarang ini sudah tidak hanya kita dengan obat-obat kimikal, tapi sudah ada juga yang namanya ada organisasi profesi di dalam dokter hewan itu. Ada juga yang seperti Chinese medicine, di dalamnya ada kemudian khusus untuk dokter-dokter hewan yang spesialis bedah segala macam, ada yang untuk hewan kecil segala macam, jadi lengkap kok. Kalau misalnya hewan sakit, hewan itu anjing ataupun kucing itu rentan kena virus, itu rentan apalagi langsung tidak divaksin ya. Apalagi tidak divaksin. Kalau mencintai biasanya itu lebih care. Kalau care biasanya juga care terhadap kesehatan. Kalau care terhadap kesehatan biasanya begitu ada sedikit keluhan langsung bawa ke dokter. Jadi ibarat ini soulmate kita yang kedua ya. Betul. Kalau pasangan kita seutuhnya ada, dia yang kedua nih. Ya. Kadang-kadang juga suka overlapping sih, yang kedua yang mana yang pertama. Saking cintanya tuh sebenarnya. Ke dokter Ella. Dokter Ella biasanya gini loh. Orang selalu mengatakan bahwa mata adalah jendela dunia. Kalau mata kita keganggu sedikit aja, ini bikin kita resah ya. Apalagi kalau kita lihat ini di kota Ambon sendiri, di Maluku ini yang menderita katarak itu banyak. Bahkan sering kita melihat ada baksos soal katarak itu sendiri ya, operasi katarak dan sebagainya. Nah saya mau nanya dulu nih dok, kenapa sih, apa sih yang menyebabkan seseorang itu kena katarak? Paling banyak yang sekarang ini yang banyak itu katarak disebabkan karena faktor
usia. Oke. Jadi di atas usia 50 tahun pasti sudah terjadi kematangan lensa mata. Jadi yang menyebabkan katarak itu karena lensa mata kita dia menjadi masak atau menjadi lebih hari lebih matang. Karena usia. Karena usia. Kan gini seperti mangga. Mangga kan dia mulai dari lebih hari lebih masak sampai nanti sudah dia mengkal masak, kemudian sampai ke masak sekali dan busuk jatuh. Begitupun dengan lensa mata. Di anomalikan seperti itu. Jadi mulai dari lensa mata kan kita kalau masih muda masih bagus normal. Tapi bertambah usia terjadi kematangan pada lensa mata itu. Jadi lama kelamaan tambah masak jadinya sampai masak. Nah, ketika masak keruh yang putih di mata itu, jadi jadinya katarak. Nah, itu terjadi akibat dari apa? Karena denaturasi dari protein lensa mata itu sendiri karena faktor usia itu. Faktor usia ya. Nah, untuk mencegahnya nih dok? Katarak tidak bisa dicegah. Kenapa? Karena faktor usia. Tetapi katarak bisa disembuhkan. Disembuhkan dengan apa? Kalau sudah terjadi kematangan lensa mata, satu cara aja. Cuman operasi 10 menit paling cepat. Operasi yang sekarang terbaru, operasi yang tanpa jahitan. Sekali promosi nih. Iya. 10 menit tapi bisa melihat. Yang orang katakan habis gelap terbit terang. Tetapi kebanyakan yang terjadi seperti mangga tadi. Sudah dibiarkan sampai busuk jatuh. Sama ketika lensa mata sudah masak, kita tidak lakukan operasi pengangkatan untuk mengganti lensa mata dengan lensa mata yang buatan yang baru, maka lensa mata itu dia akan terjadi komplikasi dan terjadi tenggelam ke dalam dan itu sudah buta, tidak bisa dibikin apa-apa. Itu dia. Dok, ini kan banyak sekarang nih makanan instan banyak nih. Kita tinggal buka handphone, mau pesan apa tinggal datang. Kita mau apa tinggal pesan datang, ya kan? Nah, saya sekarang mau nanya nih dok, makanan-makanan apa sih yang berpengaruh untuk kesehatan mata kita? Kalau berbicara makan, intinya semua makan yang sehat, aman. Sekarang berbicara tentang kesehatan mata. Kalau saya pribadi, pasien suka bertanya gini, dok, sekarang kita makan wortel kah? Bagaimana? Biar satu kontainer lagi, tapi kalau sudah terjadi katarak mau bikin apa? Tetapi yang harus kita jaga adalah waktu kita masih kecil. Itulah harusnya gizi itu harus benar-benar seimbang. Nah sekarang yang sudah usia saya seperti gini, ya paling tidak kita jus lah. Kemudian sekarang sebenarnya kalau mau jus-jus itu sebenarnya ada obat yang kita bisa beli vitamin bukan untuk mencegah katarak itu atau mencegah penyakit-penyakit, tapi memperlambat. Contoh katarak, dia diperlambat kematangannya dengan konsumsi vitamin-vitamin itu. Ada vitamin-vitamin yang bisa kita beli. Contoh, ini bukan saya promosi ya, iklan seperti Berry Vision, ada apa, Matofit, itu macam-macam. Atau bisa aja kita dari konsumsi aja, wortel, bikin jus-jus aja, segala macam yang ada, yang ada mengandung vitamin A-nya itu. Nah, itu dia pepaya. Nah, itu dia. Jadi buat kalian di sini yang punya anak masih kecil, tolong banget ya, ini vitaminnya udah dari awal supaya apa? Bisa dijaga sampai nanti usia mereka bertambah ya, dok ya. Nah, ini dia ke dokter Mega, dok. Biasanya gini loh dok, zaman sekarang estetika gigi ini sudah menjadi satu kebutuhan. Kamu mau jadi selebgram, mau jadi artis, mau jadi orang terkenal, mau di endorse, ini semuanya nih. Rame-rame ke dokter gigi, benerin gigi, apalagi yang cewek-cewek, masang kawat gigi dan sebagainya. Gitu. Saya mau nanya nih dok, sebenarnya seberapa intenskah kita ini pergi ke dokter gigi? Berapa tahun dalam sekali misalnya atau berapa bulan dalam sekali, itu satu. Terus yang kedua misalnya nih dok, dari kecil yang saya bilang tadi, misalnya zaman kita kecil medil ya, mungkin kita cabut giginya langsung cabut aja sendiri gitu kan, karena udah goyang, terus langsung cabut benang ya gitu ya. Ada nggak pengaruhnya dok misalnya dengan keadaan rahang kita dan sebagainya? Satu lagi nih dok, pertanyaan banyak banget. Kalau kita ngomongin masalah kesehatan gigi, ini selalu berhubungan dengan kesehatan mulut. Kadang-kadang nih dok ya, ada teman yang maaf saja, ini BMD gitu.
apaan sih BM, bau mulut katanya. Padahal sebenarnya dia juga nggak ngerasa bahwa dia ada punya bau mulut dan sebagainya. Saya mau nanya nih, pengaruh bau mulut itu apa, Dok? Makanan yang kita konsumsi kah? Apakah memang bawaan dari sononya? Apakah memang ini ada penyebab khusus sehingga seseorang itu ada BM-nya? Sebenarnya pertanyaannya 3. Panjang ya pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya 3. Ini jawabannya cuma satu saja. Jadi kita ke dokter gigi itu harus wajib 6 bulan sekali, walaupun tidak ada keluhan. Nah, untuk anak-anak mulai dia tumbuh gigi sudah harus ke dokter gigi 6 bulan sekali tanpa keluhan. Ada keluhan ya disuruh pas ke dokter gigi. Gitu kan? Bau mulut penyebabnya karena di mulutnya ada lubang, karena gigi, air liur yang pekat itu bikin bau mulut karena pH-nya kan tinggi. Gitu. Sisi saraf. Nah, jantung juga salah satunya. Kalau orang mau bisa jantung langsung pasti, bisa ya penyebab ya. banyak saya dapat rujukan dari dokter jantung, dokter mata. Kadang-kadang kalau ada akar gigi sebelum operasi jantung atau bypass harus cabut gigi dulu bila ada akarnya. Bila ada lubangnya harus tambal dulu. Bila ada karang giginya harus scaling dulu. Jadi itu satu kesatuan yang memang maintenance gigi, pemeliharaan gigi 6 bulan sekali. Di luar kebutuhan, keluhan dan kecantikan. Nah kalau estetika sendiri, estetika sendiri sebenarnya ada yang pakai kawat gigi. Saya lupa, ada yang mau gigi kelinci. Ya. Nah itu gimana nih, Dok? Sebenarnya kalau gigi kelinci itu gampang. Kalau di nama kami bentuknya veneer. Jadi prosesnya itu gigi dikikir sedikit, lalu dicetak, lalu gigi palsunya nempel tipis saja. Banyak sekali artis yang pakai. Biasanya dipakai buat yang pengen action gigi kelinci. Atau namanya warnanya, giginya warnanya agak pudar. Atau ada warna kan zaman dulu bilang banyak antibiotik gitu kan. Jadi warnanya abu-abu. Tapi itu disarankan dari gigi 10 gigi atas, 10 gigi bawah. Gitu. Dok, tapi yang tadi dokter bilang antibiotik, saya tertarik karena dulu saya punya teman SMP, warna giginya itu agak kusam, abu-abu dan sebagainya. Dan inisial nggak boleh. Dia katanya sering mengkonsumsi antibiotik karena satu penyakit, akhirnya itu berlanjut sampai sekarang dan pengaruhnya adalah itu, Dok. Gigi. Dan memang secara kandungan dari antibiotik tersebut memang membuat gigi warnanya jadi keabu-abuan, dan itu permanen, mau di apain pun, mau di perawatan saluran akar pun dia tetap warnanya seperti itu. Makanya solusinya adalah veneer atau gigi sarung gitu kan. Tapi kebanyakan sekarang kan musuhnya veneer. Nah itu lengkap ya penjelasannya mata, gigi sama hewan. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih, saya mau nanya dulu nih. Biasanya kalau dokter itu selalu memberi edukasi ya, keluarga it's okay, masyarakat iya. Yang lebih penting lagi mungkin kepada ini yang sementara menonton tayangan kita di Amex Podcast kali ini. Bagaimana sih dokter-dokter ini memberi edukasi kepada masyarakat khusus yang lagi menonton nih, supaya mereka lebih aware mungkin dengan kesehatan mereka, karena kita tahu ini zaman udah masuk endemi, automatically yang namanya protokol kesehatan mulai berubah lagi nih. Apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan di saat endemi ini supaya kesehatan kita ini tetap terjaga? Dokter Mega? Kalau dari saya dokter gigi, tetap ada pandemi, tidak ada pandemi. Untuk gigi adalah sikat gigi minimal 2 hari sekali, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian 6 bulan sekali bersama dokter gigi. Nah, untuk masa pandemi yang akan beralih ke endemi, tetap kantong jaga jarak, tetap pakai masker bila ada kerumunan. Dokter Ella? Ya, bersama dengan dokter Mega sih sebenarnya. Jadi intinya di sini adalah ini kan sudah berubah nih. Berarti memang kita harus lebih aware setelah ada COVID. Berarti memang nomor 1 higienis diri kita sendiri. Cuci tangan penting. Itu paling penting. Setiap kita asal jangan cuci tangan dari masalah aja ya. Iya. Itu jangan harus menghadapi masalah. Ya. Tapi kalau memang cuci tangan itu setiap kita melakukan aktivitas atau memegang sesuatu yang berhubungan yang harus higienis kita harus cuci tangan. Kita harus memang betul-betul, makanya di mana-mana kami selalu membawa hand sanitizer. Iya, Saya juga selalu bawa. Kemudian masker. Sekarang kan aturan terbaru. Kalau di dalam ruangan tetap tidak berubah. Tetap kita harus memakai masker. Yang diizinkan adalah di luar. Tetapi kita juga harus tahu kalau di luar dengan banyak kerumunan tetap kita harus memakai masker. Kalau kami pasien semua yang datang ke klinik tetap kami wajibkan memakai masker. Saya operasi juga tetap protokol
kami tetap semua protokol kami harus dilakukan. Oke, kalau dokter Dila sendiri, kalau pasien yang bawa hewan, ini bisa dipisahkan nggak? Hewannya Hewannya sendiri, yang punya sendiri. Bisa ya. Kalau saya sih lebih complicated ya, karena beberapa pasien bilang dokter kalau malam ngurus hewan, kalau siang ngurus manusia saya. Karena di dinas kesehatan, jadi saya kalau siang bekerja untuk mengurus kesehatan orang. Tetapi kalau misalnya Pulang kantor pakai baju praktek ngurus hewan. Ngurus hewan. Oke, dok, ini kebanyakan penyakit-penyakit yang ada di hewan peliharaan itu apa sih? Sebentar. Sebelum itu, saya mau bilang bahwa berdasarkan data dari WHO, 70% penyakit yang ada di manusia penyebabnya adalah zoonosis hewan. Jadi sebenarnya kalau bicara hulunya itu penyakit itu sebenarnya ada lebih banyak di kedokteran hewan. Jadi bicara eradikasi, kami cukup paham tentang bagaimana mengeradikasi. Oke, kalau apa namanya kuratif, mengobati itu porsinya dokter manusia ya, dokter umum ya, atau dokter spesialis. Tetapi kalau untuk eradikasi penyakit apalagi yang berhubungan dengan zoonosis itu berarti adanya, makanya apa yang namanya sekarang ini kan pendekatan One Health, seluruhnya harus seluruh dokter itu bersatu menjadi satu untuk demi kesehatan bersama, kesehatan universal gitu ya. Nah, kalau untuk di hewan sendiri sekarang ini kan penyakit yang banyak virus, cuaca kurang mendukung ya, panas, kadang-kadang hujan terus itu tuh virus paling banyak. Nah, virus-virus di hewan atau di kucing atau anjing itu paling sering menyebabkan kematian. Jadi ada beberapa virus yang baru kena sakit 2-3 hari mati. Jadi paling sering tuh di tempat praktek saya ada yang datang gendong-gendong anjing, kucing segala macam, begitu taruh belum sempat diapa-apain udah mati gitu. Dikomplain malah masuk Facebook ya. Zaman dulu ya. Oke, jadi sebenarnya gini loh, apapun yang kita lakukan sebenarnya kesehatan hewan itu penting banget, apalagi sebagai kita manusia yang memelihara hewan itu ya. Dan kesehatan kita juga sangat penting juga. Artinya hewan bersih, kita juga bersih ya, dokter ya. Nah, saya mau nanya nih, ini kan pasti bagi waktunya nih luar biasa ya. Kalau yang sana kita tahu pasti bolak-balik Ambon, Namlea, dampingi Bapak di sana, otomatis juga memberi edukasi kesehatan, apalagi juga kita tahu di daerah-daerah di kabupaten itu juga masih ada sih beberapa daerah yang memang membutuhkan yang namanya pelayanan kesehatan yang maksimal. Bagaimana ini ibu-ibu semua di sini ini membagi waktunya antara pekerjaan sebagai ASN, terus juga ada yang praktek, terus juga ada yang dampingi suami kemana-mana. Bagaimana nih? Yang di tengah dulu deh, Dokter Ella. Kalau saya kan lebih gampang dibandingkan ibu berdua ini. Mereka dengan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau saya nomor 1, pekerjaan iya, tapi keluarga juga iya. Karena punya anak 3 perempuan yang sudah beranjak remaja, yang paling kecil masih 7 tahun. Otomatis membagi waktu untuk pekerjaan dengan keluarga betul-betul kita lihat baik-baik. Karena kami ini kan dengan praktek, operasi, jadi memang membutuhkan manajemen waktu yang kadang orang bilang manajemen keuangan itu penting, tapi manajemen waktu juga untuk keluarga, membagi antara keluarga dengan pekerjaan itu harus kita pilih baik-baik karena anak-anak ini sekarang udah pintar. Betul. Mereka komplain. Gadget, ada mereka bisa dapatkan di situ yang didapat dari ibunya. Kalau Dokter Mega sendiri gimana nih? Pasti ya bolak-balik dampingi Bapak di sana, belum lagi tugas-tugas kedinasan di sini dan sebagainya. Gimana sih bagi waktunya? Kalau bagi waktunya, kalau kita pribadi lebih berpikir fokus. Jadi pada saat di kantor, kita fokus di kantor. Pada saat lagi di Namlea, kita fokus di Namlea. Pada saat kita di rumah, lagi masak, lagi lihat anak-anak, fokus ke anak-anak. Jadi memang porsi waktunya insya Allah seimbang dan fokus, bukan yang kita badan ada di rumah, tapi pikiran ada di channel. Ini fokus. Oke, Dokter Mega, tapi saya mau nanya nih, ini kan dampingi Bapak nih ya di Kabupaten Buru sendiri. Keluhan masyarakat di sana soal kesehatan apa sih yang dokter temui? Soal kesehatan, mungkin spesialis yang belum masuk ke desa atau kecamatan. Jadi spesialis masih ada di ibu kota saja, kabupaten. Makanya kemarin dalam rangka HUT juga kita bikin bakti sosial, ada nanti tanggal 4 Oktober, juga spesialis ada turun, ditambah juga dokter gigi juga PDGI juga akan turun bersama ID Kabupaten Buru. Jadi intinya
konsep kami adalah kalau bisa memberikan pelayanan spesialistik kesehatan di kecamatan. Oke, jadi pelayanan kesehatan jadinya merata ya. Seperti itu, ya. Oke. Setidaknya merasakan lah, walaupun 1 bulan sekali, 2 bulan sekali tetap dikunjungi oleh dokter-dokter spesialis yang memang dalam segi perbandingan jumlah sangat tinggi. Oke, nah ini dia, Dokter Dila, mintainya kapan? Udah kerja seharian di kantor, pulang ganti baju praktek, meriksa lagi hewan, sampai konsultasi masalah penyakit hewan dengan pasien dan sebagainya. Mintainya kapan sih? Mungkin lebih tepatnya bukan me time, tapi sun time. Waktu untuk anak. Sun time. Apalagi Anda udah beranjak remaja ya, udah gede ya. Yang satu kan sudah SMA keluar di Malang. Jadi itu sudah aman alhamdulillah karena boarding. Yang satu kan masih bayi, masih umur 5 tahun. Jadi memang hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah hari bangun terlambat. Bukankah Sabtu Minggu itu banyak pasien yang bawa si itunya? Saya punya waktu, pokoknya hari Sabtu dan hari Minggu itu sampai jam 10 harus masih berada di kamar dengan anak. Nah itu Kalau dia. bangun tetap harus ngapain, tetap berdua. Buka prakteknya dari jam berapa sampai jam berapa? Sekarang ini kan prakteknya malam, jam 7 sampai selesai, jam 7 malam sampai selesai. Alhamdulillah sudah ada satu dokter yang bantu, dokter dari dinas pertanian. Jadi alhamdulillah waktu sudah mulai agak lebih. Oke, baik. Lanjut nih, automatically kalian nggak mau stuck di sini. Kalian nambah terus nih ya kan. Siapa tahu esok-esok ibu-ibu ini udah jadi kepala dinas, amin. Udah jadi orang penting di kementerian, amin. Ya dok ya. Dan sudah punya salon yang lengkap. Di bawah perawatan paripurna, di atasnya ada Dokter Mega, seperti itu. Kita aminkan juga sebenarnya ya. Nah saya mau nanya nih, progres apa yang ibu-ibu dokter udah siapkan nih untuk bagaimana membangun ekosistem kesehatan, dunia kesehatan, bidang kesehatan di Maluku ini agar ke depan ini lebih baik lagi. Karena kita tahu dong ya, yang tadi saya bilang misalnya kita juga harus adaptasi dengan keadaan sekarang, tapi kita juga harus inovasi. Betul. Saya mau nanya nih, program-program apa sih yang memang ini ibu-ibu dokter ini udah siapkan untuk bagaimana bidang kesehatan di Maluku ini bisa terlayani dengan baik? Dokter Dila dulu deh. Oke, jadi kenapa sampai kita hari ini seragaman hitam putih? Saya juga tadi mau nanya, ini dalam rangka apa ya? Dengan memtek lengkap, itu karena kami bertiga ini sedang mengikuti PKA, pelatihan kepemimpinan administrasi, itu zaman dulu namanya PIM 3 untuk eselon 3 di pemerintah Provinsi Maluku. Nah, setiap anggota atau setiap peserta PKA itu harus punya yang namanya aksi perubahan. Kita harus berpikir bahwa sementara kita berada saat ini di mana, kita harus berpikir untuk membuat suatu perubahan yang kalau bisa dia everlasting, diharapkan terus sampai dengan sustainable ya. Sustainable, betul, sampai dengan nanti tetap akan ada. Gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya itu karena saya sekarang ini di dinas kesehatan, dengan kenyataan atau data bahwa seperti tadi Dokter Mega bilang, dokter itu sedikit. Di Maluku dokter itu sedikit, jumlah dokter. Kalau ada berdasarkan peraturan yang namanya standar pelayanan minimal, itu kan satu dokter itu bandingannya itu dengan 2.500 masyarakat. Di Maluku enggak. Di Maluku ada yang sampai satu dokter di puskesmas untuk yang bisa melayani 12 ribuan masyarakat, 12 ribu lebih masyarakat. Banyak dari 225 puskesmas yang ada di Maluku, itu 24% yang ternyata nggak ada dokter. Jadi cuma ada puskesmas dengan perawat, bidan, tapi tidak ada dokter di situ. Padahal puskesmas itu kan ujung tombaknya kesehatan di tingkat masyarakat gitu. Nah ini kan masalah banget. Ada rumah sakit yang sebenarnya kan kalau mau bangun rumah sakit ada paling tidak harus ada 3 dokter spesialis dasar. Ada rumah sakit di Maluku yang tidak punya sama sekali dokter spesialis. Satu pun tidak ada. Nah ini kan berarti kita membutuhkan suatu jembatan supaya masyarakat walaupun dia berada dimanapun juga bisa merasakan pelayanan dari dokter, juga dokter spesialis ya. Nah, yang menjadi inovasi saya, menjadi aksi perubahan yang saya jalani adalah
saya membuat suatu aplikasi telemedicine. Oke. Telemedicine itu nama aplikasinya Teman MI. Teman MI. Intinya Medicine. telemedicine andalan untuk Maluku yang terintegrasi. Oke. Jadi rencananya semua aplikasi Jangan telemedicine- sampai kalian salah sebut ya, salah persepsi. semua aplikasi yang ada di dalam bidang kesehatan itu harusnya akan berkumpul di situ. Oke. Jadi aplikasi nanti seperti misalnya ada Sisrut, sistem informasi untuk rujukan pasien. Oh, Nanti oke. akan ada linknya untuk di situ. Oke. Kemudian juga ada SIM-RS, sistem rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit. Bisa jadi nanti berintegrasi juga di situ. Oke, Itu jadi rencana semuanya di kedepannya. situ ya? Tetapi untuk yang jangka pendeknya untuk 2 bulan ini saja, itu saya mengimplementasikan aplikasi ini di 7 puskesmas yang ada di Pulau Ambon. Oke, masih di Pulau Ambon ya, dokter ya? Maluku Tengah di Pulau Ambon. Oke. Peringatan masa tua. Hei, studinya pindah di atas sebentar. Aduh. Jadi mulai dari Puskesmas Suli, Puskesmas Wai, Puskesmas Tuleku, Puskesmas Kitu, Kilang, Negeri 5, dan Alang. Ada 7 puskesmas. 7 puskesmas ya, Kota Ambon dan juga Maluku Tengah. Kota Ambon belum. Kota Jadi Ambon saya cuma belum. berfokus ambil ya pilot projectnya ada di 7 puskesmas Oke. Maluku Tengah yang ada di Pulau Ambon. Oke. Jadi di sana ada 5 dokter spesialis yang akan melakukan pelayanan. Jadi dokter mata, Oke, dokter Elna. jantung, dokter ahli penyakit dalam, Oke. dokter spesialis anak, Oke. dan satu lagi dokter kesehatan jiwa. Oke. Ya, jadi dari 5 spesialis ini mereka ada di aplikasi tersebut. Oke. Bila mana ada pasien, jadi kalau misalnya masyarakat daripada dia datang ke Ambon untuk datang ke dokter spesialis, mendingan dia ke puskesmas. Sudah semuanya di situ. Betul, jadi bisa Udah ada. juga untuk revitalisasi puskesmas, Oke. gerakan untuk kembali ke puskesmas. Oke. Gitu. Jadi masyarakat supaya ke puskesmas saja. Nanti misalnya dia punya permasalahan yaitu menuntut ke dokter spesialis jantung misalnya, atau mata misalnya. Nanti dari dokter yang di puskesmas itu akan Tinggal pertama konsultasi konsultasi, dengan dokter puskesmas. Nanti dokter puskesmas akan berikan penilaian dia perlunya nih spesialis atau tidak. Kalau Oke. dia perlu spesialis atau misalnya dengan permintaan dia perlu spesialis, langsung konsultasi melalui aplikasi tadi itu ke dokter spesialis yang Nah, ada di itu sini. dia. Gitu. Keren banget ya. Aduh. Obat juga akan kita support Semuanya untuk ya? di puskesmas. Jika misalnya dia butuh misalnya contoh katarak yang sudah perlu butuh operasi. Operasi, Nah, dokter spesialis akan lihat lalu kemudian akan suggest ke dia merujuk ke dia, berarti harus bisa bikin perjanjian kalau gitu kapan bisa operasi daripada dia bolak-balik Ambon. Betul. Semuanya udah langsung melalui aplikasi ya? Betul, semua melalui aplikasi. Apalagi tahun depan nih ya, tahun digital memang benar-benar diperlukan semua orang harus bisa Betul. menggunakan aplikasi digital Program itu ya. unggulan dari pemerintah sekarang ini kan juga Maluku Digital ya. Betul, Jadi digitalisasi. betul. Semuanya ya. Kalau dokter gigi gimana? Gimana dokter Mega untuk kedepannya nih? Kalau dokter Dila ini program jangka pendeknya ini, jangka panjangnya yang tadi. Kalau dokter Mega sendiri? Ya, karena kami bertiga lagi PKA, jadi inovasi dari saya dari dinas kesehatan sama dalam rangka mendukung Maluku Digital, tapi dalam bentuk ambulans gawat darurat. Jadi pegawai daruratan terpadu, salah satunya adalah ambulans gawat darurat. Oke. Kalau di ini 119. Oke. Jadi ambulans gawat Hotline-nya darurat, ya? ambulans gawat darurat 119. Tapi saya menyingkatnya ABG 119. Kalau di luar kan sebutnya AGD. Betul. Nah, saya menyebutnya ABG 119. Oke. Tapi bila mana sibuk, kami bisa ada nomor lokal yaitu 0811 4788 119. Oke, Jadi jadi- rencananya ini adalah Dinas Kesehatan memiliki satu mobil ambulans untuk membantu pelayanan gawat daruratan masyarakat. Oke. Tapi pastinya tidak mungkin melayani 11 kabupaten kota. Di sini yang kami minta adalah kabupaten kota juga harus memiliki 119. Oke. Jadi ini akan berintegrasi dengan kabupaten kota untuk segera memiliki pelayanan 119 yang akan didukung oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Waduh, luar biasa semuanya ya. Jadi kita sebenarnya harus bangga loh punya dokter-dokter seperti ini. Tapi saya mau dengar dulu dari dokter Elna sendiri. Apa nih yang mau dilakukan? Ya, sama kebetulan kita di PKA, jadi kita harus berinovasi. Kebetulan saya lepusnya di RSU Halusi, Oke. makanya saya harus melihat ini kan di era pandemi, kita baru mau melewati pandemi. Selama pandemi, stigma tentang RSU itu sangat kurang angker. Nggak enak ya? Kenapa angker?
karena pasien jadi takut datang ke RSU. Betul. Ya kita udah tahu lah kenapa mereka takut, karena mungkin pikir nanti di COVID kan dan segala macam. Nah, Itu hal-hal dulu. seperti dan hal-hal seperti itu yang menyebabkan salah satu karena stigma yang jelek tentang pelayanan kami, tentang apapun yang kami lakukan di RSU. Intinya kami ini rumah sakit provinsi, otomatis rumah sakit kita daerah ya. dan jadi sorotan. Nah, menyebabkan kami bukan kekurangan dengan adanya persaingan banyak rumah sakit baru yang ada di Maluku, di khususnya Kota Ambon, kami berkurang penghasilan rumah sakit intinya. Berkurangnya dengan apa? Berkurangnya jumlah pasien yang datang ke kami, berobat ke kami. Makanya saya membuat salah satu inovasi, yaitu bagaimana kita menjemput bola, kita yang datang ke sana, kita melakukan visit untuk pasien di rumah mereka. Kalau mereka susah untuk mau datang mencari kami tawarkan bagaimana kalau kami dengan pelayanan yang paripurna, kami datang melayani pasien masyarakat Maluku khususnya Kota Ambon. Kami datang ke rumah mereka. Ada nomor khusus yang bisa dihubungi? Ada nomor, yang nanti nomornya itu nomor rumah sakit, nomor call centernya call center rumah sakit. Ya. Dan itu dengan judul Toma Maju Mangente Hale. Kenapa saya ambil Toma Maju? Karena Toma kita melihat ke depan. Mangente Hale seperti yang dikatakan dalam frasa asli orang kita, Mangente berarti datang menjenguk, melihat. Nah, itulah kenapa kita mengambil Mangente Ale, Toma Maju Mangente Ale. Semoga dengan Toma Maju Mangente Ale ini kita melakukan inovasi, yaitu pelayanan yang lebih baik lagi yang akan ditawarkan oleh Solusi adalah melayani di rumah untuk pasien-pasien yang memang tidak sanggup lagi, tidak bisa lagi, atau kendalanya satu keluarga sibuk mungkin, tidak ada yang mengantar, kemudian melayani di rumah juga mungkin mereka terbatas, atau gini, takut ini kalau mungkin biaya, kemudian biaya. Kalau ditawarkan kalau mengantar ke rumah sakit yang datang 2 atau 3 orang, kalau orang yang lumpuh atau stroke pasti nggak mungkin cuma 1 orang yang ngantar, 2 atau 3 orang. Itu dari efisiensi dalam dari segi berapa payment yang harus mereka keluarkan ke rumah sakit, lebih baik kami melayani datang ke rumah dengan anggaran yang pasti kami tawarkan minimal. Jadi ini sebenarnya kalau saya tarik kesimpulan dari Dr. Elna sendiri, ini sebenarnya dalam bahasa marketing itu rebranding sebenarnya. Bagaimana membranding kembali rumah sakit Solusi dengan inovasi-inovasi baru supaya orang juga tetap bisa mendapat pelayanan yang prima ya. Yang sekarang yang tadi Bu Dokter bilang, kita akan besuk ke rumah, kita akan langsung ke rumah, akan visit ke rumah. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Nah, saya mau nanya dulu nih. Kalau dokter-dokter sendiri melihat kesehatan di Maluku ini, harus apa yang harus dibenahi dari segi kesehatan sendiri, bidang kesehatan apa yang paling krusial yang harus dibenahi? Udah senyum-senyum nih, Dokter Elna dulu deh. Gak apa-apa, artinya begini loh, autokritik penting dong ya, buat kita sendiri untuk kita maju, daripada nanti kita tidak berbuat sesuatu, kita jalan saja tanpa kita mengkritisi diri kita. Autokritik itu penting. Saya mau lihat dulu apa yang harus dibenahi dari bidang kesehatan yang ada di Maluku. Seperti kita tahu kan, salah satu visi dari Pagu itu memajukan kesehatan kan. Nah, harapan kami betul seperti tadi katakan oleh Dokter Mega sama dengan Dokter Dila, bahwa jumlah tenaga kesehatan. Spesialis tidak usah kita bicara dokter umum, tidak usah kita bicara spesialis jauh-jauh. Dokter umum dilengkapi dulu, diperbanyak dulu sesuai yang tadi dikatakan perbandingan. Satu dokter melayani 2.500, kita lengkapi dulu satu. Kemudian setelah itu masuk ke spesialis, disekolahkanlah anak-anak putra daerah supaya mau kembali lagi. Mengabdi lagi ya. Iya, yang kita cari ini adalah orang yang bersedia untuk mau pulang lagi ke kampung itu. Karena kadang-kadang kita kalau sudah jadi spesialis, kita nggak akan mau balik lagi ke sana. Karena ini perhitungan A, perhitungan B, perhitungan C, pengeluarannya besar. Nggak bisa praktek di sana, harus praktek di kota. Itu kalau bukan PNS. Tapi kalau PNS otomatis kan dia terikat dengan sumpah. PNS aja kadang-kadang bisa lari, apalagi yang ingkar janji, apalagi yang bukan PNS. Jadi benar-benar
kendalanya gini, mereka balik nih, loh saya sudah spesialis bedah, loh di sana tidak ada sarana prasarana yang memadai yang mendukung saya punya pekerjaan. Betul. Lah ini saya mau kerja, Seperti tapi tidak apa ada nanti? tidak ada Betul. dokter anestesi. Gimana saya mau membedah pasien? Kemudian ada dokter anestesi, peralatannya Oke, tidak ada. Ya, oke. itu semua satu rangkaian Oke. yang harus disiapkan supaya mau kesehatan maju. Berarti harus dirubah banyak hal. Oke. Segi tenaga, segi juga dari sarana prasarana. Oke. Dokter yang lain punya pendapat apa sudah terwakilkan? Dokter Mega. Kalau dari segi jawaban dokter Erna, SDM sudah. Oke. Kemudian sarana prasarana sudah. Oke. Kalau kita menambahkan selain SDM dan sarana prasarana itu adalah promotif preventif. Oke. Kita mindset kita adalah menyembuhkan atau kuratif, tapi mindset kita untuk preventif pencegahan itu belum jalan, Oke. kurang maksimal. Oke. Mungkin di puskesmas sudah, tapi mungkin pada saat ini memang seperti posyandu, masa-masa pandemi ini memang otomatis kita kurang turun ke masyarakat. Oke. Tapi penyuluhan kesehatan, edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan baik mata, jiwa, gigi itu harus jalan ke masyarakat. Oke. Jadi edukasi masyarakat jangan hanya tahu dari hoax atau HP, Berita-berita yang kayaknya belum pasti ya. Itu yang saya berpikir dinas kesehatan juga harus meningkatkan, mengencangkan itu kepada masyarakat, edukasi yang memang dapatnya dari kita orang kesehatan, Oke. yang memang jelas referensi Oke. ilmiahnya, Oke. jelas pembicaranya. Oke. Jadi pencegahan untuk kesehatan itu yang lebih dasar dari sebelum kita mengobati pasien, karena otomatis kalau pencegahan sudah jalan, penyuluhan jalan, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan pun tidak akan menjudge oh ini rumah sakit begini, oh ini begini. Pasti kita sadari dulu, kita ini harus bagaimana. Oke. Datang ke anak-anak, cucu, ke keluarga harus seperti apa menjaga Oke. kesehatannya agar nggak sakit. Jadi Oke. intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini dia saya mau bilang, mindsetnya harus memang Ya. benar-benar kita tanamkan itu ya. Ya. Dokter Lila? Kalau saya mau nambahin, mungkin yang perlu kita perbaiki atau kita perbaiki ya untuk kedepannya adalah layanan. Jadi di Maluku ini, mungkin bukan di Maluku saja ya, tapi di seluruh Indonesia, layanan masyarakat itu, pelayanan kesehatan pada masyarakat itu belum merata. Belum merata, betul. Yang di kota-kota dapatnya bagus-bagus semua, yang Oke. di desa-desa belum dapat. Belum dapat ya. Jangankan kita bicara kesehatan ya, listrik aja nggak merata. Apalagi Gimana dokter kesehatan. mau bedah? Gitu. Jadi mungkin suatu saat menjadi impian kami di bidang kesehatan itu adalah pemerataan pelayanan kesehatan Oke. bagi seluruh masyarakat yang murah dan terjangkau. Nah, Oke, jadi memang benar ya. Kalau saya pernah ngomong waktu itu juga dengan Pak Bupati juga. Jadi bagaimana sebenarnya menciptakan SDM yang unggul itu kalau kesehatannya itu diabaikan. Sebenarnya kesehatan mendukung terciptanya SDM yang unggul. Itu udah harga mati kayaknya, udah nggak bisa lagi, karena manusia unggul itu tercipta dari bagaimana dia hidup sehat, bagaimana dia bisa berpikiran positif, bagaimana dia bisa mengerjakan sesuatu yang berguna juga bagi semua orang tentunya. Makin seru ya obrolan dengan dokter-dokter cantik di sini, walaupun dari tadi Anda sudah melihat pola pemikiran mereka seperti apa. Jangan lupa mereka prakteknya di mana juga sama dia. Ini promosi lah sebenarnya. Hewannya sakit, ada dokter Dila. Kalau pengen matanya kinclong, terang, silakan ada dokter Elna. Dan kalau di sana kalian yang pengen banget nerapin gigi bagus, bau mulutnya dihilangin, ada dokter di sebelah sana, ada dokter Mega. Nah, saya mau ngomong nih makin kesini nih. Tentunya semua orang punya progres hidup ya. Mau kedepannya tuh mau seperti apa? Tapi saya mau nanya dulu nih, ketiga dokter ini nih. 10 atau 20 tahun mendatang, Dokter Mega itu udah seperti apa? Dokter Elna seperti apa? Dokter Dila seperti apa? Dokter Mega dulu deh. Sekarang saya 44, udah tahun 54. Kalkulasinya di umur ya. Ya, betul. Pastinya kalau dari segi jabatan saya tidak pernah mempunyai target untuk jadi apa dan di mana. Yang pasti saya punya prinsip, kami punya prinsip adalah bagaimana umur ini kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, ilmu yang kita punya bisa berguna untuk masyarakat. Kedepannya untuk di mana dan jadi apa itu hanya Tuhan yang tahu. Oke. Jadi udah kalkulasi umur duluan nih.
Kalau dokter Elna sendiri 10-20 tahun mendatang? Sama, 10 tahun mendatang belum pensiun intinya. Tapi kalau 20 tahun mendatang sudah pensiun. Oke, jadi? Jadi 47 sekarang mau masuk 48 berarti 10 tahun ya berarti sudah 57 58 sudah dekat pensiun. Karena dokter kan pensiun 60 tahun. Yang pasti saya ingin jadi dokter mata yang tetap berguna bagi masyarakat mata. Dengan ilmu yang saya punya. Saya ingin seperti gini kan, saya dulunya operasi SIG, small incision cataract surgery. Operasi yang masih ada berdarah. Jadi ada masih goresan berdarah. Dengan pertamanya ilmu pengetahuan teknologi, sekarang saya operasi yang namanya vakoemulsifikasi yang orang ambon selalu bilang laser itu operasi yang tanpa ada darah. Ya. Harapan saya bahwa ilmu ini saya kembangkan lagi kalau memang Tuhan izinkan saya masih menjadi berkat bagi sesama. Saya ingin menjadi berkat bagi sesama dengan semua yang saya punya. Sampai kapan gue ya? Sampai kapanpun. Kalau dokter Dila 10-20 tahun mendatang. 10 deh, 10 tahun. Sudah pensiun kita ya. Kalau 10 itu mungkin masih jadi PNS, tapi saya sebenarnya punya beberapa obsesi yang ini ya, dengan almarhum suami juga punya ini yang sama. 10 tahun ke depan yang jelas saya pengen aplikasi telemedicine untuk hewan sudah jadi. Ini kan dia berproses. Itu cita-cita banget ya. Cita-cita banget kita dari almarhum suami juga. Pernah ngobrol juga di sini waktu itu ya. Pernah ngobrol waktu itu di sini. Sementara ini sudah dalam progres, sudah sangat bagus, tapi belum bisa di-launchingkan juga. Kemudian yang obsesi yang kedua adalah saya pengen punya bukan rumah sakit sih, tapi klinik yang proper lah untuk hewan di Ambon. Klinik yang lebih baik lah dari hanya sekedar sekarang ini kan cuma tempat praktek ya. Saya pengen ada suatu makanya saya belajar banget nih dari mereka ibu-ibu ini yang udah punya klinik duluan. Jadi saya lagi belajar banget supaya bagaimana saya punya klinik yang proper untuk hewan di Ambon. Itu dua obsesi saya. Kalau obsesi yang ketiga sebenarnya untuk anak-anak. Jadi kalau 10 tahun lagi mungkin yang besar sudah kuliah atau yang mana sudah selesai. Semoga saya masih bisa terus diberikan kesehatan sama Allah sampai bisa membiayai. Yang kecil kayaknya sudah SMP atau daripada 10 tahun lagi kayaknya dia sudah SMA kayaknya. SMA kayaknya. Iya, sudah hitung-hitung. Semoga dia juga bisa. Saya sih pengen anak-anak itu semuanya masuk pesantren. Nomor 1 adalah agamanya ya. Jangan dapat yang dunia akan mengikuti, yang penting surga. Nah, saya mau nanya juga nih, anak-anak diarahkan nggak jadi dokter? Dokter Mega, anak-anak diarahkan nggak jadi dokter? Dia sama nih sama emaknya misalnya. Kalau saya menyuruh memerintahkan enggak, tapi saya memberikan enggak juga tapi saya mengarahkan. Motivasinya enggak dalam untuk kamu jadi dokter gini. Jadi kalau misalnya saya maaf ya pulang mau praktek gitu kan, saya pengen anak saya mana gitu uang. Jadi ya nanti saya kasih uang jajan gitu kan. Jadi ya mindset dia dokter lebih banyak. Jadi misal mau jadi dokter. Jadi gini, arahannya itu modus sebenarnya. Ibu dokter pulang praktek banyak duit, pura-pura dihitung. Ternyata kalau jadi dokter itu banyak duit. Kalau datang ke praktek mah PMCM nonton sudah gitu mau di praktek. Ya memang di live. Motivasinya kamu mau jajan kan? Saya sebenarnya lupa nanya juga ke Pak Bupati waktu itu. Pak, anaknya pengen jadi bupati. Ternyata ini sudah duluan ya. Jadi memang ini tidak maksa juga. Tapi paling tidak dokter menunjukkan bahwa dia senang jadi menjadi dokter adalah ini loh seperti ini. Tapi intinya adalah melayani masyarakat ya dok ya. Nah kalau dokter Elna, saya yang anak-anaknya sudah besar semua nih. Yang si sulung? Yang sulung sudah kelas 3 SMA. Iya. Udah remaja banget nih. Dari kecil. Mau dewasa saya nih ya. tidak pernah bilang harus jadi dokter ya. Tapi ini tiga-tiga di rumah semua cita-citanya dokter. Lalu saya tanya kok bisa maksudnya gini. Kenapa dokter suka? Iya, itu jujur. Dia bilang gini. Mama jadi dokter, mama paling santai katanya. Karena bagi mereka dokter yang paling santai mungkin yang mereka lihat, mereka belajar, mereka tidak melihat orang, mereka lihat saya. Saya ini tipenya adalah masalah, walaupun saya operasi ada masalah, ada kendala,
saya tidak pernah datang mengeluh, stres, sedih, marah-marah di rumah hanya karena operasi. Operasi, oke. Jadi saya tidak pernah membawa pekerjaan itu seperti Dokter Mega. Saya tidak pernah membawa pekerjaan itu. Dibawa enjoy aja ya. Yang anak-anak lihat adalah, wih, jadi dokter itu apalagi spesialis mata. Mereka tanya mau jadi apa? Spesialis mata. Kenapa? Semuanya. Karena iya, semuanya spesialis mata. Karena gini, gila jadi spesialis mata, mami kerja santai banget. Baru kemudian jalan-jalan ke luar negeri. Katanya mereka. Gak tau aja kalau ini di daerah sama negara ya. Iya, jalan-jalan terus ke luar negeri berarti jadi dokter itu identiknya adalah uang banyak yang bisa jalan ke luar negeri. Itu satu. Kedua, mereka bilang gini. Ternyata kata mami, saya sudah suka bilang, "Gak usah kalau dengan pasien gak usah. Kalau mereka kasih itu berkat. Kalau mereka nggak punya uang jangan minta." Tahu mereka berdoa. Itu yang selalu diajarin oleh orang tua saya ke anak-anak saya karena saya jalan dengan mereka. Betul. Saya cuma punya waktu dengan mereka Sabtu dan Minggu. Jadi saya jalan dengan mereka. Orang tua saya ajari tahu nggak, setiap pasien kalau ditolong mereka bisa melihat yang mereka lakukan adalah baik itu Muslim, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, apapun agamanya, mereka berdoa untuk mama kamu. Jadi mereka selalu berdoa untuk kalian juga. Jadi kalau menolong orang pasti kalian akan didoakan bukan uangnya, tapi didoakan dengan tulus. Dan anak-anak saya tahu itu seperti kata dokter Mega, jadi dokter uang banyak. Jadi ini secara tidak langsung mereka juga melihat ya, Iya, contoh dari di cara mana dari kita. Saya rasa seperti itu tadi. Kalau orang tua, kalau kita ulang, kita bersungut tentang pekerjaan. Saya rasa anak-anak tidak mau ikut cara. Oh, saya nggak mau jadi seperti mami. Tidak ya kan ternyata kerja di situ. Tapi kalau kita ikhlas, pulang kita bersukaria tetap seperti biasa. Anak-anak tahu itu pekerjaan. Baik. Pasti bagus. Terakhir dokter bilang sendiri, jangan-jangan ini mau bangun kebun binatang. Tapi sebenarnya kalau saya membebaskan yang besar, dia cita-citanya dia sukanya di IT. Jadi saya ngebebasin dia di IT, tapi tiba-tiba kemarin dia berubah. Dia mau di farmasi aja. Katanya biar mama apoteknya bisa jalan. Tetap ya, ada dokter-dokternya ya. Keluarga besar kakak adik, itu saat ini sampai pada titik ini semua sementara membujuk anak-anaknya untuk jadi dokter hewan. Karena tadi sekarang peliharaan kita itu apa-apapun bawa ke dokter hewan ya, maunya ke situ. Luar biasa ya, obrolan kita makin seru. Tapi ini terakhir di penghujung obrolan kita. Siapa yang paling berpengaruh di karir ibu-ibu dokter semuanya? Dokter Dila dulu nih pertama. Siapa orang yang paling berpengaruh? Banyak. Terima setir, bapak, ibu, suami. Bapak, ibu, suami, orang tua, sama suami. Itu paling berpengaruh. Paling berpengaruh. Kalau dokter Elna? Sama. Orang tua. Orang tua itu walaupun sekarang sudah almarhum berdua ya. Tapi mereka itu orang yang berpengaruh sampai kita jadi seperti sekarang. Baru kedua, kalau kita tidak didukung oleh suami yang pasti kita kalau di komen kan nggak mungkin kita maksimal. Berarti kita juga didukung oleh maksimal oleh suami dan anak-anak. Kalau dokter Mega? Sama dokter Dila sama dokter Elna pastinya orang tua. Kemudian saya banyak belajar juga dari suami. Jadi ini dengar-dengar suami ini sering komunikasi soal kesehatan dengan ibu dokter. Saya harap ya ini komunikasi yang bagus karena apa? Kalau di daerah buruh itu kesehatannya terlayani dengan baik, kita acungin jempol nih. Ada dokternya, karena juga si bupati itu berhasil karena dengan advice dokternya. Ini juga adalah istrinya sebenarnya. Jadi konsultasi gratis ceritanya. Baik, terima kasih Dokter Mega, terima kasih Dokter Elna, dan juga terima kasih Dokter Hewan Dila. Kita obrolan seru ini semoga ini menjadi highlight penonton kita, menjadi teman Amex. Apa yang kita obrolkan ini dapat menjadi sebuah intisari dari kehidupan kita bahwa jangan pernah menyerah, dan ingat kalau sakit benar-benar sakit harus ke dokter. Kalau lo sakit cinta baru ke dokter cinta. Zen Anwar pamit dan teman-teman saya. Bye bye.